أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Dan kalian diciptakan dari saripan di tanah, makan dari makanan yang ditanam di tanah, minum dari sumber air yang berasal dari tanah. Itu kenapa cepat atau lambat semua yang hadir di majelis ini akan dikembalikan ke tanah. Dari saripati yang dimakan, Allah ciptakan nutfah, sperma sebagai hak milik laki-laki yang bertemu dengan sel telur hingga atas kebesaran Allah. Dari nutfah Allah ubah menjadi alaqah, segumpal darah. Dari alaqah Allah ubah menjadi mudghah, segumpal daging. Dari mudghah Allah sempurnakan tulang belulang untuk tegak berdirinya struktur tubuh manusia. Dari tulang belulang Allah tutup lagi dengan daging hingga sempurna penciptaan manusia. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Maha suci Allah dengan penciptaan yang sempurna dan tidak ada tandingannya. Ingat, kalau sudah sempurna penciptaan manusia, Allah hadirkan ke muka dunia, kemudian Allah masukkan fase berikutnya. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Cepat atau lambat kehidupan akan ditutup dengan kematian. Suka tidak suka, siap tidak siap, kematian pasti menjumpai Anda. Inilah yang disebut al-yakin, sesuatu yang diyakini. Dan ingat, cukupkah episode kehidupan sampai di sana? La. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kita bertanggung jawab atas umur yang sudah Anda mainkan di dunia. Kita bertanggung jawab setiap detik nafas yang telah Anda hirup sebagai hutang yang telah Anda lakukan kepada Sang Pencipta kehidupan. Dan saya berharap semoga yang duduk di majelis ini kembali kepada Sang Pencipta dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Quran surah Al-Mu'minun surat 23 ayat 12, 13, 14, 15 dan 16. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu man yasha wa huwal alimul qadir. Sadarkah Bapak Ibu, Anda pertama diciptakan dalam keadaan dhafin, lemah. Bukankah bayi yang terlahir awal mula itu lemah, tak bertenaga, butuh bantuan dalam pengelolaannya? Tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan.
Kemudian setelah lemah, Allah ganti posisinya yang menjadi kuat. Bukankah saat muda kita merasa perkasa, tangguh, berenergi? Tapi ingat, proses alami yang sudah ditentukan oleh Allah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan, akan dikembalikan lagi lemah. Bukankah Bapak Ibu saat ini sudah mulai lemah kembali? Tubuhnya sudah mulai bergetar, kakinya pun bergetar, naik tangga ngos-ngosan, pandangan sudah mulai rabun, pendengaran sudah nggak sebagus dulu, power sudah mulai melemah. Itu pertanda sebentar fase ini nggak bisa ditolak, Bapak Ibu. Apa tanda jelasnya? Wasyaibah, jumlah putih rambutnya semakin banyak daripada hitamnya, alias apa Pak? Ubahan. Itu tanda-tanda kematian yang nyata. Kenapa uban tak boleh diwarnai hitam? Ajang introspeksi diri. Wasyaibah, kalau ternyata kematian seperti daun yang segar, hijau begitu kokoh, mulai menguning, kecoklatan, begitu ringkih, terjun ke permukaan bumi. Itulah sifat kita. Jangan heran kalau orang tua fasenya balik ke fase anak. Kalau minta sesuatu nggak diturutin, segala sesuatunya agak cerewet sedikit. Kalau ngomong diulang-ulang, mirip fase anak-anak. Berarti mohon maaf Bapak Ibu yang saat ini sedang mengalami apa yang saya bicarakan, siap. Quran surah Ar-Rum surat 30 ayat 54 tentang konsep kehidupan dari lemah kuat kembali menjadi lemah. Setelah lemah pasti mati. Sekali lagi saya berdoa semoga bekalnya cukup. Jangan terlalu sibuk dengan dunia. Dunia bukan tempat tinggal Bapak Ibu, tapi tempat meninggal. Anda datang dengan ketiadaan, pulang pun tak membawa apa-apa. Anda datang dengan sendiri ke muka bumi, pulang pun dengan sendiri. Ini bukan pakaian terakhir yang Anda pakai. Sudah punya pakaian terakhir Pak? Kalah sama gue. Saya sudah punya loh pakaian terakhir Pak. Saya siapkan pakaian terakhir itu agar apa? Nggak terlalu sombong jadi orang. Saya siapkan pakaian terakhir itu agar apa? Tidak terlalu bodoh jadi orang. Tertipu dengan dunia yang sifatnya fana, sementara Anda lupa kalau ternyata setelah dunia ada kehidupan yang sedang menunggu. Kebanyakan terlalu sibuk mempersiapkan kehidupan yang fana. Yang fana akan ditinggalkan, yang di tangan Anda akan ditinggalkan, atau bahkan Anda yang meninggalkan. Betul? Ibu, bukankah suamimu juga fana? Betul Ibu? Kalau ibu mati, apakah suami Anda ikut dikubur? Ngapain? Kawin lagi. Itu harus Anda persiapkan. Ibu, suami itu titipan Tuhan, betul? Kalau tidak diambil Tuhan, diambil. Sudah sadar dia. Jangan terlalu mencintai dunia 100%. Betul Pak? 100% itu milik siapa? Sisanya di bawah 100%. Agar apa? Ketika Anda kehilangan, Anda sudah mempersiapkan dengan baik. Ingat apa kata Umar bin Khattab? Jangan letakkan perintilan dunia itu di hatimu. Letakkan perintilan dunia itu di tanganmu. Sehingga ketika perintilan itu akan pergi, kau mudah untuk membuka tanganmu. Tapi kalau sudah disimpan di dalam hati Bapak Ibu,
ketika akan dicabut sakitnya luar biasa. Dan ibu, sakitnya di mana? Di sini. Di sini. Di sini. Semoga tidak sibuk dengan dunia terlalu, tapi paham, al-yakin sudah menunggu di hadapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turab, thumma min nutfah, thumma min alaqah, thumma yukhrijukum tiflan, thumma litablughu ashuddakum, thumma litakunu syuyukhan, wa minkum may yutawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamman wa la'allakum ta'qilun. Quran surah Al-Ghafir ayat 67. Manusia diciptakan dari turab, tanah. Dari tanah diganti menjadi nutfah, sperma. Dari sperma, alaqah, segumpal darah. Dari segumpal darah, thumma yukhrijukum tiflan, anak-anak. Dari anak-anak, thumma litablughu ashuddakum, dewasa. Setelah dewasa, thumma litakunu syuyukhan, syekh. Apa arti syekh, Pak? Dalam bahasa Arab, syekh itu tua. Syekh, gue gak mau bilang syekh. Tua. Thumma litaskunu syuyukhan, kalian akan menjadi tua. Kalau sudah tua, wa minkum may yutawaffa min qablu, terkadang diwafatkan sebelum waktunya. Karena Nabi berkata, umur umat Rasulullah itu antara 60 sampai 70, baina sittin wa sab'in. Kalau ada yang belum mencapai itu, inilah yang disebut wa min qablu may yutawaffa, diwafatkan sebelum waktu. Banyak sudah yang mendahului kita. Ustadz Jeffrey Bukhari meninggal di usia 40 tahun, betul? Meninggalkan istri dan keempat anaknya yang saat itu masih kecil-kecil. Habib Munzir, pemimpin majelis Rasulullah, meninggal di usia 40 tahun. Olga Saputra, pelawak kawakan dengan bayaran tertinggi, kanker getah bening tak menyelamatkannya, sudah dibawa ke Singapura dengan peralatan tercanggih di dunia. Akhirnya koek juga di usia 40. Yang usia 39 naik dikit ke atas. Syekh Ali Jaber meninggal di usia 44 tahun. Yang 43 tahun depan. Di atasnya lagi Ustadz Arifin Ilham wafat di usia 49 tahun. Yang 48 ada? Ya, teladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di usia 63 tahun. Apakah yang hadir ada yang 62 tahun 11 bulan 29 hari? Besok. Ya Allah, bukankah ayat-ayat sudah berserakan untuk mengingatkan kita, Pak? Kalau ternyata dunia ini tidak lama usianya, saudara-saudara. Dunia ini akan Anda tinggalkan. Terlebih Bapak terlalu sibuk dengan yang akan ditinggalkan, terlalu capek dengan apa yang Anda tinggalkan. Masa depan kita sudah menunggu. Kenapa masa depannya tidak maksimal? Ibu, apakah Ibu sudah cukup bekalnya untuk kehidupan masa depan? Belum. Selama hidup kita ngapain? Waktu masa muda kita dibuat apa? Kemana langkah kita? Inilah kajian kita kali ini. Al-Zikrul Maut, mengingat mati. Sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4258. Aktsuru dzikra hadimil ladatil ya'mil maut. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan ini. Apa itu? Al-maut. Bapak dalam sehari zikir kematian berapa kali, Pak? Mohon maaf ya, harus ada waktu berzikir kematian kata Nabi, Pak.
Zikir setelah sholat itu wajar, tapi zikir kematian harus ada. Karena apa? Pelembut hati yang kasar itu adalah banyak mengingat mati. Mutlak itu. Itu Nabi yang berkata, "Akthur dzikra hadiril ladziya'il maut." Banyaklah mengingat penghancur kelezatan dunia, yakni kematian. Maka hari ini kita akan berupaya agar suatu hari ada satu waktu saja dalam sehari untuk dzikrul maut, mengingat mati. Karena al-yakin sesuatu yang pasti akan kita jumpai. Sekali lagi ya Allah, semoga yang hadir di majelis ini husnul khatimah. Saya dikasih waktu sampai 5:30, kayaknya nggak cukup. Ini sudah 5:15. Bisa-bisa sampai jam 8 ini selesai. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين Saya turut berduka cita atas meninggalnya Ketua Pembina ya? BKKM. Siapa nama almarhum? Khotib Kiai Haji Khotib M. Saya mengutip dari saksi tadi, Bapak melihat ada air di keningnya ya. Dalam hadis yang Rasulullah jelaskan, riwayat Ahmad 982, mautul mu'min bi'irkil jabin. Salah satu meninggal husnul khotimah adalah ada keringat di dahinya. Mautul mu'min bi'irkil jabin. Siapa yang meninggal kemudian kau lihat jenazahnya ada keringat di keningnya, itu tandanya meninggalnya husnul khatimah. Pak bisa cek hadis ini di riwayat Ahmad 96, Tirmidzi 982. Jadi Bapak yang tadi beliau ungkapkan itu, insya Allah itu benar-benar fakta menurut Rasulullah. Lalu apa tanda-tanda kematian husnul khatimah? Saya akan jelaskan sebentar lagi. Jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Masya Allah, suling ini kerennya luar biasa. Insya Allah acara kita ini akan membuka pintu rezeki yang barokah. Pintu rezeki yang barokah itu diawali dengan energi pagi, Pak. Apakah Bapak cukup semangat pagi ini, Pak? Masya Allah. Apa tanda-tanda energi semangat pagi? Yang pertama, Al-Isyraq 79. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَعَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Semalam tahajudnya masa nyindir nih yang gak tahajud semalam nih. Karena apa? Tahajud dengan subuh itu waktu yang berhimpit jamaah. Ibu yang meninggalkan tahajud semalam, Anda hari ini tidak akan dapatkan pasokan energi. Demi Allah. Itu kenapa keberkahan rezeki bagi Nabi
Diawali dengan doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berkahi umatku di pagi hari. Dan pagi itu diawali dengan tahajud sebelum datangnya fajar. Maka umat Rasulullah yang betul-betul dapatkan energi yang kuat tak akan meninggalkan tahajud. 11 rakaat saja, 8 tahajud, 3 witir. Maka rutin jamaah suling ragu gue. Maka biasakan tiap hari, jangan pernah putus, karena Rasulullah SAW tidak pernah putus dalam qiyamul lail. Umatnya harus lebih berupaya lagi untuk tidak putus. Karena apa? Itu pengguna energi pagi. Setelah itu lanjutkan dengan rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat qabliyah subuh atau disebut dengan sunnah fajar. Karena siapa yang mengerjakannya, ia mendapatkan kebaikan dan rezeki lebih daripada keindahan dunia dan isi. Yang ketiga, sholat subuh berjamaah. Bapak-bapak ini kalau berjamaah subuhnya tiap hari kan? Bukan cuma suling aja kan? Giliran suling berjamaah. Kalau nggak ada suling, di rumah najis terlala. Nggak bisa begitu Pak. Ada main-main itu namanya. Al-Isyraq 78, aqimis shalah liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr inna qur'anil fajr kana masyhuda. Jangan main-main dengan salat subuh. Ini gerbang pembuka hari yang bahagia. Dan kata Nabi dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari 657, Muslim 437, laisa shalah athqala 'alal munafiqin min salatil fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Seandainya orang paham tentang fadilah salat subuh dan isya berjamaah, maka dia akan datang ke masjid walaupun merangkak. Saat Anda sakit keras, Anda akan berjuang tetap ke masjid karena saking hebatnya salat isya dan subuh berjamaah. Tetapi kalau ada laki-laki yang jarang berjamaah subuh dan isya, apa kata Nabi? Dia laki-laki munafik tulen 24 karat. Jangan cuma suling berjamaah tiap hari Pak. Subuh itu harga mati. Jangan main-main. Kalau bisa masjid itu tiap hari seperti ini jamaahnya. Orang Yahudi berkata, Yahudi akan tunduk kepada Islam kalau sholat subuhnya setiap hari sebanyak sholat Jumat. Kira-kira besok di masjid ini seperti ini gak ya? Kayaknya gue pulang ke sini deh besok. Jemaah yang dimuliakan Allah, energi ba'da subuh adalah dzikir pagi. Rutinnya Pak ya. Kalau tidak ada pengajian, dzikir pagi. Itu apa yang dikatakan Nabi. Man shalla subha fi jamaah, siapa yang salat subuh berjamaah, tsumma qa'ada, ia tetap duduk di tempat sujudnya, fadzukurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyam, sampai menemui matahari terbit di waktu syuruk. Tsumma shalla rak'ataini, menutup dengan salat israf 2 rakaat, kanat ka'ajri hajjat wa umrah, Anda mendapatkan pahala haji umrah. Wow. Bukan amin jawabannya. Tiap hari enggak. Loh Bu, Ibu hafal tidak dzikir pagi? Bapak hafal tidak? Harus hafal dong. Seusia gini belum hafal. Dzikir pagi itu 30 menit loh Pak, panjang. Itu kebiasaan Nabi. Kalau memang kita pencinta Nabi, harusnya ba'da subuh dzikir pagi Pak. Nggak tidur. Paling susah melihat umat Rasul nih ba'da subuh tidur. Ada? Ada Pak? Yang mana orangnya? Ibu, sampai syuruk lah. Karena itu memang yang disunahkan. Tapi kayaknya kali ini kita lebih dari syuruk deh. Karena sebelum bicara materi ini baru muqaddimah Pak, baru bridging. Maka insya Allah sampai dzikir pagi selesai, ditambah dengan sholat duha, rezeki Anda tambah sempurna. Tolong biasakan agenda ini, walaupun tidak ada suling, tetap aja berjamaah. Agenda Nabi, agenda keberkahan. Dan ditutup pagi dengan sedekah. Mari jamaah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sedekah di pagi ini. Insya Allah amalan muta'addi afdalu minal qasir.
Terkadang amalan sedekah lebih bagus daripada amalan qasir yang cuma menghubungkan Anda dengan Allah. Karena sedekah manfaatnya bisa dinikmati oleh semua orang. Baik, saya akan mengajak jamaah untuk sedekah. Silakan tim sudah siap sambil bersedekah kita bersolawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isiru wa qani anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqi lil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala